umat Islam, dua pedoman, yakni kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah, hadis-hadis yang sahih. Kalau kita berpedoman, berpegang teguh kepada sunnahnya dan kitab Allah sebagai pedoman, insya Allah tidak akan sesat selama-lamanya, baik di dunia dan sampai di akhirat. Surga hadirin hamba Allah bahagia. Saat sekarang ini adalah bulan Syawal, yakni artinya bulan peninggalan. Dan setelah Ramadan, maka hasil pendidikan Ramadan yang kita lalui pada bulan Ramadan yang lalu adalah relevan dengan firman Allah surah Al-Hajj ayat 70. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah panggil, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan wahai orang-orang yang beragama atau wahai orang-orang Islam, tapi wahai orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman sami'na ta'na, sementara orang Islam tidak demikian. Realita di bulan Ramadan, fakta banyak umat Islam yang sehat gemuk, dewasa, tidak berhalangan, tidak musafir, mungkin dia, tetapi tidak mau berpuasa. Bukan tidak mampu, tidak mau berpuasa, tidak mau masuk pendidikan Ramadan. Oleh karena Allah panggil pun, wa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Qur'an surat 3 Allah katakan, wahai kalian orang yang beriman, diperlukan terhadap kamu berpuasa sebagai umat-umat sebelum kamu dulu. Tujuannya agar bertakwa. Jadi orang Islam ini ada yang bertakwa, ada yang tidak. Yang bertakwa itu adalah yang beriman, yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada bulan Ramadan. Semangat. Jadi anak kecil sendiri pun, orang yang masih kecil, masih TK, kadang rebutan guli, menangis, berantem waktu puasa itu, dia tahankan, tidak makan, tidak minum, tidak cakap kotor, dan tidak berbuat tindakan yang batil karena Allah. Berarti anak kita tersebut memiliki embrio takwa, tinggal mengembangkan. Jadi orang yang berpuasa, baik tua muda, anak-anak laki perempuan pada bulan Ramadan semalam, yakinlah karena dia beriman tetap, maka dia mempunyai embrio, bibit-bibit untuk menjadi la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Jadi pendidikan Ramadan salah satunya adalah wa qulu qawlan sadida, orang yang beriman hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang benar, yang jujur, jangan tamuflas, jangan khok dan sebagainya, apapun yang dikatakan. Inilah dia Ramadan. Di samping itu, puasa Ramadan semalam mendidik kita bukan hanya sekedar menahan makan, minum, dan hubungan seksual dari fajar sampai terbenam matahari yang masuk ke dalam mulut. Tapi yang lebih utama puasa secara tunas, sunnah, bukan secara juridis, hukum fikih saja. Kalau hukum fikih, juridis, dua hal koridornya. Satu, sah atau batal. Anak kecil mencuri guli, sah puasanya, tidak batal. Berantem menangis, cakap kotor, tidak batal. Demikian juga orang dewasa yang cakap kotor, yang bohong, yang khok, juga tidak batal puasanya. Tetapi apakah ini yang diharapkan puasa oleh Rasulullah, menjadi la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa? Jauh panggang dari hati. Maka Rasulullah menginginkan menurut sunnah, puasa menurut sunnah, bukan sekadar juridis atau hukum fikih atau syariahnya saya batal dan sah. Sebagai berikut hadis qudsi, man lam yaqal tur wal amal bihi wal jahla fa laysa hajatan min Allah fi ayyan ta'ama wa syaraba syahwata. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah mengatakan, barang siapa saja anak-anak dewasa laki perempuan yang berpuasa qaulatur, meninggalkan perkataan yang sia-sia, apa itu? Bohong, dusta, memaki, marah dan sebagainya,
wal amal bihi wal jahla, dan beramal tanpa pengetahuan, termasuk juga tindakan-tindakan yang tidak benar, bukan hanya ucapan saja yang tidak bohong dan sebagainya, tapi juga ada tindakan. Karena soal TV dan sebagainya baik nampaknya, tapi tindakannya bagaimana? Menerima risuah, suap, menyuap, memutuskan perkara tidak benar, itu adalah tindakan hasil hati dan pikirannya. Allah mengatakan jujur dalam tindakan menurut hadis riwayat Bukhari tadi. Kemudian kata Rasulullah, tidak dihajatkan Allah, tidak diharapkan puasa. Falis hajatan minallah fi ayyada, meskipun orang tadi telah meninggalkan ta'amahu wasyarab, makan dan minum, wasyahwatnya, dan seharusnya orang tadi tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan seks pada puasa Ramadan, tetapi karena tidak mampu meninggalkan cakap kotor dan sebagainya yang masuk dalam mulut dijaganya, tapi yang keluar dari mulut dan tindakannya yang keluar dari tindakannya tidak dijaganya, maka puasanya sia-sia, tidak mengangkatnya menjadi derajat muttaqi. Meskipun dia punya embrio takwa, tapi ketika di bulan Ramadan tidak dibutuhnya puasa secara sunnah, akhirnya sia-sia. Inilah yang disindir Rasulullah, rubba shaimin laysa lahu syai'un bil 'asr. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan nilai apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita demikian. Jadi karena setelah hasil berikan Ramadan, mari kita bersikap jujur dan bisa mengendalikan diri kita dari tindakan-tindakan yang hak. Karena arti imsak itu berpuasa menahan diri, bukan masuk ke dalam mulut saja, tapi yang keluar dari mulut dan tindakan yang keluar dari sikap kita. Salah satu contoh kecil, puasa jujur mampu menahan diri, ya, kemudian berbicara kotoran sebagainya, maka aplikasikan setelah Ramadan setahun yang akan datang. Yang pertama contoh kecil, ketika kita di lampu merah jalan, kita mampu menahan diri, berhenti, itu aturan main. Kalau tidak mampu menahan diri, terus diterobos, terkadang terjadi kecelakaan karena di sana lampu hijau berjalan kereta, di sini juga berjalan kereta atau mobil dan sebagainya, akhirnya terjadi tabrakan. Akibat apa? Tidak mampu menahan diri, imsak, tidak, puasa tidak berhasil. Satu. Yang kedua, ketika pemilu semalam banyak dapat 300.000, 400.000 dia terima, tidak mampu menahan diri padahal berpuasa, sikap tindakannya perbuatannya dia terima. Ingat hadis Rasulullah riwayat Ahmad, ya, ar-rasul murtasi, la'anallahu ar-rasul murtasi. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, Allah melaknat, mengutuk orang-orang yang memberi suap dan menerima suap. Tidak perlu banyak sedikitnya. Mungkin yang menyuap masyarakat biasa yang mengharapkan beras dan sebagainya, ya sekedar 200.000, 300.000 atau beras 5 kilo. Tapi yang menyuap mengambil keputusan mahkamah tinggi tidak mustahil. Ingat hadis Rasulullah, walaupun jabatannya hebat dan sebagainya, tapi Allah laknat. Cukup hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, hadis riwayat Tirmidzi. Apa kata Rasulullah? Ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyuap dan menerima suap dalam neraka. Tidak ada kata dosa, tetapi langsung dalam neraka. Naudzubillah. Gara-gara seperti itu, tidak mampu menahan diri. Terkadang karena anak tamat sekolah macam kuliah dan sebagainya, tidak ada bekerja, masuk polisi, tentara dan kerja sebagainya, memberikan suap. Yang memberi suap demi anak tadi masuk ke dalam neraka. Kita sayang sama anak, tapi sayang tidak mampu menahan diri. Contoh, imsak itu puasa. Dari sikap dan tindakan, bukan yang makan minum saja. Itu hasil daripada pendidikan puasa. Kemudian hadirin hamba Allah yang berbahagia, berikutnya itulah hadis yang saya tunjukkan tadi, saya sertakan tentang orang yang berpuasa mampu berkata jujur dan menahan diri, ya. Di samping dia berpuasa secara syar'i atau juridis, berpuasalah secara sunnah. Samping yang masuk ke dalam mulut secara fikihnya itu membutuhkan puasa, tapi yang keluar dari mulut dan tindakan yang keluar dari kita itu dijaga. Ini hasil puasa. Kalau mampu mempertahankan itu sampai setahun, alhamdulillah. Orang ini
Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Kenapa tidak besok dosanya lagi? Karena Rasulullah mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa kemudian dengan iman dan dengan penuh perhitungan menjaga yang membatalkan puasa dan mengurangi ibadah puasa, diampunkan dosa setahun lagi. Kalau sudah tidak ada salah setahun lagi, mana mungkinlah Allah memasukkan neraka? Karena dalam satu hadis riwayat Bukhari mengatakan haramallahu jasadi 'ala niran, man shoma Ramadan haramallahu jasadi 'ala niran, man fariha bihi rahmat haramallahu jasadi 'ala niran. Siapa yang gembira menyambut datangnya Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Puasa yang gembira bagaimana? Gembira puasa secara juridis, fikih, dan secara sunnah yang keluar dari mulut, dan malamnya qiyamul lail yang sunnah pun dikerjakan. Oleh karena itu Bapak jamaah sholat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari hasil Ramadan pendidikan tadi yang biasa kita tarawih qiyamul lail rajin malam, sempatkan di rumah sendirian boleh di masjid. Karena Rasulullah pun cuma 3 hari di masjid, ya selanjutnya di rumah. Cuman kerjakan Rasulullah menurut hadis Aisyah riwayat Muslim tidak lebih 11 rakaat, 4 salam dan 3 salam witir. Jangan tanya panjang pendek, hadis riwayat Aisyah. Di bulan Ramadan dari Ramadan Rasulullah tidak lebih dari 11 rakaat. Ini satu hadis sahih, valid. Dasar majlis tarjih. Kemudian yang kedua, hadis dari riwayat Muslim juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ketika Rasulullah rumah Mas'ud, dia sholat qiyamul lail 11 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan 3 salam. Jadi boleh mengerjakan tahajud itu 2 kali salam. Tetapi tetap jumlahnya di luar Ramadan dan di dalam Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Dan pernah Rasulullah mengerjakannya 3 rakaat, 2 qiyamul lail, 1 witir. Jadi tarawih adalah istilah masyarakat Islam, tapi dalam Al-Quran jelaskan tahajud dalam hadis qiyamul lail. Jadi saya sholat tahajud karena Allah. Boleh 2 rakaat, tak sanggup bawa 11 rakaat, minimal habis sholat isya boleh dikerjakan, bangun tidur tengah malam boleh dikerjakan. Karena Abu Bakar Siddiq ketika tanya kapan mengerjakan qiyamul lail, dia menjawab, saya mengerjakan setelah selesai sholat isya. Kata Rasulullah, sudah kata Anda benar, termasuk orang yang berhati-hati, takut malam tidak terbangun. Dan ketika bertemu dengan Umar, Rasulullah mengatakan, kapan ya Umar mengerjakan sholat qiyamul lail? Dalam hadis qiyamul lail namanya, bukan tarawih. Dalam tahajud jadi boleh qiyamul lail, boleh tahajud. Tarawih di bulan Ramadan sambil mawon karena banyak istirahat tarawih. Jadi kata jawaban dari Umar bin Khattab, saya mengerjakannya bangun di 1/3 malam atau 2/3 malam. Surat kata Rasul, Anda benar, Anda adalah orang yang kuat. Artinya apa? Punya azam. Walaupun sudah tertidur karena melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail atau tahajud, dia mampu bangun. Jadi mari kita lanjutkan itu tadi, minimal di rumah 2 rakaat. Tak sanggup banyak-banyak 2 rakaat. Tak sanggup surah panjang, qul huwallahu inna a'taina. Sah secara sunnah pun asal tidak lebih dari 11 rakaat itu sunnah. Rasulullah pernah mengerjakan 3 rakaat dan 11 rakaat. Berikutnya hadirin hamba bahagia, puasa bagi yang mampu, ada peluang. Satu apa kata Rasulullah dalam hadis, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittah min amawin min ayyami shawl kasultah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Jadi apa kata Rasulullah? Ini merupakan garansi jaminan Rasulullah dan merupakan motivasi untuk umat Islam karena ini sunnah hukumnya. Ya, apa kata Rasulullah? Siapa yang sudah melaksanakan puasa Ramadan semalam, kemudian dia iringi dengan puasa sunat Syawal 6 hari, maka dia seperti puasa sepanjang masa. Puasa selamanya. Motivasi. Puasa 6 hari tapi sama dengan puasa sepanjang masa. Nilai 6 hari bulan Syawal atau Syawal. Boleh dikelang-kelang melaksananya, boleh langsung, terserah. Yang penting jangan tanggal 1 Syawal haram hukumnya berpuasa, dan 1 Dzulqa'dah atau nanti pas hari raya Idul Adha haram juga hukumnya. Hari raya haram. Setelah itu mau berpuasa boleh, mau kelang-kelang boleh. Mumpung masih ada waktu
coba kesempatan sayang padilahnya pahalanya tadi sepanjang masa kalau dilakukan kemudian Allah manggil kita yang sudah 50 tahun ke atas alhamdulillah. Kalau tidak rugi jaminan garansi dari Rasulullah. Dia katakan siapa yang sudah berpuasa bulan Ramadan semalam kemudian dia iringi pada bulan Syawal 6 hari maka pahalanya atau fadilah sama persis puasa sepanjang masa. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Dan ini juga hadis dasar Syawal putusan tarikh. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan azam untuk dapat melaksanakan puasa Syawal sebagai realita hasil kebaikan makan. Sempatkan tak bisa sekaligus dikelang-kelang. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab wa ghafurur rahim.